Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas soal TPA untuk persiapan IUP-UGM atau ujian mandiri PTN. Soal TPA gambar ini biasanya juga disebut psikotes untuk yang mau masuk ke PNS. Jadi CPNS juga menggunakan soal gambar ataupun soal-soal pada tes psikotes masuk perusahaan tertentu. Dan ini adalah soal yang umum. Jadi itu ya, bisa untuk IUP-UGM, tes mandiri PTN, CPNS, tes masuk kerja, ataupun juga psikotes. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal gambar ini. Nomor 1, bangun manakah yang dapat dibentuk dari jaring di atas? Kalau kita lihat di antara pilihan yang ada A, B, C, D, E, kita lihat ya di sini ada segitiga putih, di bawahnya ada segitiga hitam, dan itu kemungkinan besar yang mana nih? Hitam-hitam, putih-putih. Nah ini ya yang C ya, hitam putih. Itu nanti pun di kanan kirinya nih putih semua ya, yang kotak ini ya. Salah, maaf. Ini bukan C, harusnya E ya. Nah, ini dia. Harusnya ini ya. Putih hitam ya. Ya, yang E ya. Putih hitam. Putih hitam, sekitarnya putih-putih, lalu sisanya segitiga yang hitam. Jadi nomor 1 jawabannya E. Nomor 2, kalau dilihat ini ada jaring kubus dan titik kotak yang ini ya, kotak yang ada tanda X ini, tanda silang ini bisa menjadi patokan. Dan kalau dilihat di sekitar kotak X ini adalah kotak warna putih ya. Adapun di sini putih hitam, tetapi ingat X-nya tidak menyentuh kotak hitam, hanya putih. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah C. Oke, lanjut ke nomor 3. Perhatikan deretan gambar di bawah ini, kemudian carilah satu gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Kalau kita lihat di sini ada lingkaran, di dalamnya ada lingkaran hitam. Dan kalau kita hitung di sini ada berapa nih lingkaran hitamnya? 2, 4, 8, 11 ya. Ini 11. Lalu yang ini berapa ini? 2, 3, 5, 8, 12. Kalau yang ini 3, 3, 7. Ini 4, 4, 9. Dan yang E ini 5. Nah, di sini karena yang ditanya adalah yang tidak sesuai dengan yang lainnya, berarti pilihan yang tepat itu adalah B. Mengapa? Karena yang lainnya ini jumlahnya ganjil ya. Sementara B ini jumlahnya genap. Selanjutnya soal nomor 4. Pada gambar di bawah ini terdapat satu gambar yang tidak sesuai. Gambar manakah itu? Nah, kita lihat ya berapa banyak potongan yang ada di dalam lingkaran ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang A ini ada 6 potongan. Kali 2 jadi 12. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12. Sementara yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang pilihan E hanya ada 10 potongan. Ini ya, jadi yang apa nih, segitiganya ini hanya ada 10. Sehingga yang tepat adalah E. Selanjutnya nomor 5. Dari 5 buah gambar di bawah ini terdapat satu gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Tunjukkan gambar yang tidak sesuai itu. Oke, kalau A ini ada potongan kecil bisa masuk ke sini. B ini bisa masuk ke sini. C bisa. D, nah ini ya pilihan D yang tidak sesuai. Karena bagian celah kosong ini bentuknya harusnya segitiga ya, bukan segi 4. Yang E sesuai. Oke, jadi jawabannya
D, delta. Dari 5 gambar di bawah ini, manakah gambar yang berbeda? Oke, kita hitung saja ya jumlah segitiga yang ada di dalam kotak. Ini 5, 8 tambah 5, 21. Ini berapa ini? 5, 10, 13. Ini berapa? 4, 3, 7, 14. Lalu yang E, 6 tambah 5, 11. Bukan D, 11. Sementara yang E, ini berapa nih? 3 tambah 6, 9. Nah, dari sini sudah terlihat satu-satunya jawaban yang berbeda itu adalah C, karena jumlahnya 14. Selanjutnya nomor 7. Gambar keempat yang merupakan lanjutan dari pola gambar di bawah ini adalah, oke, kalau kita lihat di sini ada ini ya, kotak hitam, lalu dia pindah ke sini, ke pojok, lalu ke ujung. Nah, sebenarnya ini adalah pola gerakan. Jadi dari hitam ini dia akan pindah ke sini. Sehingga gambar berikutnya yang ini ya. Nah, kemudian kotak yang ini akan pindah karena di sini tidak ada gambar lagi, maka dia akan kembali ke sini. Makanya gambar ketiga itu seperti ini. Nah, berarti kotak hitam selanjutnya ada di sini. Nah, kita lihat mana kotak hitam yang diisi di bagian ini. Pilihannya ada A, C, E. Oke, di antara A, C, E ini kemudian kita lihat segitiga ini ya. Segitiganya ini bergeser ya dari sini ke sini. Berarti dia itu pindah sebenarnya ke sini, sehingga tepatnya di sini posisinya. Nanti dari sini dia pindah ke arah sini. Makanya di gambar ketiganya dia ada di sini. Berarti berikutnya dia harusnya ada di kolom di sini ya, di sebelah atas tapi di bagian keempat sini. Nah, yang ini ya. Harusnya dia ada di sini. Nah, berarti pilihannya A, C, E ini kan sama-sama di sini ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bentuk segitiganya itu berubah-ubah. Ya, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Coba kalau kita lihat benar nggak ya? Bentuk segitiganya berubah. Coba lihat. Nah, ini ya. Bentuknya berubah. Dia awalnya ke arah atas. Ini. Lalu ke arah kanan. Ke arah bawah. Harusnya berikutnya ke arah kiri. Nah, berarti jawaban yang tepat itu antara A dan C. Karena dua-duanya sama persis ya. Jadi ya sudah jawabannya A sama C. Selanjutnya nomor 8. Katak pandai berenang, tupai pandai melompat. Nah, diwakili oleh lingkaran ini ya. Jadi kalau katak bentuknya lingkaran polos, kalau berenang segitiga dengan garis. Kalau tupai pandai melompat, tupainya lingkaran dengan garis, dan melompatnya ini adalah kotak. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan adalah katak melompat. Kalau katak berarti yang putih, yang ini, ya. Lalu melompat itu kan yang ini ya. Berarti yang kotak polos. Sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 9. Kita lihat dokter gigi, lambangnya seperti ini, uang palsu. Nah, pertanyaannya adalah gigi palsu. Kalau gigi, yang ini berarti, ya gigi berarti lingkaran, yang ini. Dan palsu, lingkaran dengan garis vertikal. Oke, ini ya. Jadi harusnya yang A. Manakah gambar di bawah ini yang berbeda polanya? Oke, kita lihat. Ini lingkaran putih ke kanan garisnya ya. Ini putih, sebenarnya ini ke kanan juga kalau diputar. Ini putih ke kanan juga garisnya arahnya. Ini putih, nah ini ya, ini yang ke kiri. Arah garis lurus yang ini ke kiri. Kalau ini ke kanan. Oke, jadi kalau diputar-putar, yang lain itu adalah garis putih
nanti garis ke kanan. Sementara D ini putih, kemudian garisnya ke kiri. Selanjutnya nomor 11. Tanda tanyanya ada di sini, gambar manakah yang merupakan kelanjutan dari gambar di atas? Kalau diperhatikan ini sebenarnya saling hadap-hadapan ya. Contoh ini 4, jumlah di sini 4. Di sini ada 7, yang di sini ada 7. Sehingga harusnya tanda tanya ini sama dengan gambar yang ini. Jumlah lingkaran kecilnya ada 6. Mana ini? Antara E sama D, jumlahnya 6. Tapi lebih ke D karena bentuknya lebih serupa dengan D. Ini ya. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12 ini kalau kita perhatikan gambar yang cocok untuk pola jaring ini. Lihat di sini ada bulat, lalu ada lingkaran dengan cross X, dan di sini ada garis-garis. Sehingga gambar yang akan terbentuk adalah gambar C. Jadi bulat yang ada di sini posisinya di depan, lalu yang lingkaran dengan cross X ini ya ada di atasnya. Nah, nanti yang garis-garis ini ada di sampingnya. Oke, jelas ya? Jadi C. Lalu nomor 13. Nah, kalau nomor 13 dilihat kita disuruh mencari tanda tanya di sini ya. Sementara dari gambar yang sudah ada, putihnya ada 3, hitamnya ada 3, yang belum 3 itu adalah abu-abu. Jadinya harusnya antara B, E, D. Tetapi gambar yang mirip dengan abu-abu ini adalah yang E. Kemudian nomor 14. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gambar di sini apa nih? Lingkaran dengan garis, lingkaran polos, lalu garis saja. Ini ada apa ini? Belah ketupat ya. Ini sebenarnya bukan belah ketupat ya, ini apa? Kotak diagonal ya, di dalamnya ada lingkaran, lalu ini ada garis, kemudian ini diagonal yang polos. Nah, berarti harusnya berikutnya kotak antara B dan D. Kenapa kotak? Karena di sini ada 2 lingkaran, ada 2 diagonal, seharusnya berikutnya ada 2 kotak. Bentuknya harus seperti ini. Nah, antara D dan B. Namun kalau D ini sudah diwakili oleh yang ini ya. Gambar pertama ini sudah ada, jadi harusnya B. Jadi harus ada gambar, misalnya ini ya lingkaran polos dengan lingkaran yang tidak polos. Diagonal polos dengan diagonal yang tidak polos. Dan berikutnya kotak polos dengan kotak yang tidak polos. Jadi B. Selanjutnya nomor 15. Carilah gambar berikutnya dari 6 gambar. Jawaban yang disediakan seperti di bawah ini. Oke, kita lihat ya, ini putih, hitam-hitam, hitam, putih-putih, hitam, putih. Nah, ini kita lihat nih. Berikutnya harusnya apa ya? Tapi kalau kita lihat dari bentuk yang bawahnya ini ya, ini harusnya ada 2 persegi panjang dan 1 lingkaran. 2 persegi panjang, 1 lingkaran. 2 persegi panjang, berarti berikutnya gambar di bawahnya harusnya lingkaran. Berarti antara E dan C. Nah, bedanya apa? Bedanya di bagian atas. Ini abu-abu hitam putih, putih abu-abu hitam. Ini sudah ada hitam dan putih. Berarti yang belum ada adalah yang abu-abu. Jadi yang C. Selanjutnya nomor 16. Nomor 16, bangun manakah yang terbentuk dari jaring di atas? Oke, dilihat dari sini aja ya. Dari garis-garis ini, di sampingnya putih. Jadi garis-garis ini di kanan, kemungkinan besarnya D. Ya. Jadi garis ini ada di kanan. Ya. Kemudian putih hitam. Ya, ini ya. Putih hitam. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor berikutnya nomor 17. Pada soal nomor 17 di sini ada
jaring-jaring kubus. Kemudian kalau dilihat sepintas, di sini ada 2 kotak putih ya. Di sini ada kotak dengan tanda silang. Berarti kemungkinan jawabannya itu E. Jadi di sini kotak silang ini. Ini ya, ini yang ini. Kemudian kalau ternyata bagian sebelah sini diisi oleh yang ini. Ya, kotak putihnya. Kemudian bagian sebelah sini diisi oleh jadi bagian atas. Sehingga ini nanti akan jadi bagian atas dari kotak yang ada tanda silangnya, sementara ini jadi bagian kanan. Ini ya. Gitu. Lanjut nomor 18. Nomor 18 kalau dilihat ini gambarnya seperti ini. Oke, ini bisa jadi yang B. Kenapa B? Karena kalau kita lihat bagian ini yang tanda plus ini ya, ini bisa jadi di bagian depan. Ya, ini jelas. Nah, kemudian bagian atasnya itu yang ini. Jadi kalau ini jadi dilipat ke arah belakang, ini ya, kotak yang polos dilipat ke arah belakang, maka akan menjadi bagian ini. Sementara bagian sebelah sini akan menjadi yang ini. Nah, coba dibayangkan. Dilipat, ini ke arah belakang, ini ke samping kiri, ini menjadi depannya. Nah, akan terbentuk pola seperti B. Lanjut nomor 19. Nah, kalau kita lihat ini ada garis lengkung lurus lalu cembung ke atas ya. Lurus ke atas, cembungnya ini cekungnya ke bawah. Cembung ke atas, cekung ke bawah berarti harusnya lurus antara B dan E. Tapi kalau kita lihat kaki-kakinya 2 3 4, 4 2 3, 3 4 2. Berarti yang B. Selanjutnya nomor 20. Ini gambar bentuk ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini sudah ada 3. Lalu kemudian yang ini ya. Ini juga ada 3 nih. Kalau diganti warna ya. Ganti warnanya jelas nih. Yang hijau. Ini ada 3 juga. Berarti yang belum ada 3 itu adalah yang ini apa nih? Seperti kepala burung gitu ya. Tapi menghadap ke kanan. Kanan berarti berikutnya yang C. Ya. Karena gambarnya putih semua. Lalu 21. 21 kalau dilihat ini juga sama sebenarnya dengan yang di atas. Ini putih hitamnya 1, lalu 2, harusnya ada 3, berarti yang A. Karena pola gambar yang lain sudah ada 3. Contoh ini ya. Putih abu-abu 1, putih abu-abu 2, putih abu-abu 3. Contoh ya. 1, 2, 3. Yang ini juga sama nih. Yang abu-abu hitam ya. 1, 2 abu-abu hitam, dan yang ini 3. Berarti yang belum ini ya. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Lanjut ke nomor 22. Nomor 22 kalau dilihat dari warnanya sih hitam abu-abu putih, putih hitam abu-abu, hitam putih berikutnya harusnya abu-abu. Dan bentuk yang belum ada itu adalah yang segitiga. Ya, karena dari sisi bentuk ini sudah jadi pola harus ada 3 bentuk ini. Nah, ini belum ada segitiga. Jadi jawabannya delta. Lalu 23, perhatikan gambar-gambar berikut dengan baik, kemudian pilihlah satu gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Kalau dilihat ini yang tidak sesuai harusnya D, karena kedua kotak ini ada di tengah, sementara yang lain ada di pinggir ya, nempel dengan sisi-sisinya. Lalu nomor 24. 24 ini kalau dihitung ya, kita harus hitung. Berapa ya ini? 3 nih 6. Ini 6 juga. Ini berapa? 5.
ini 6, dan yang ini 6. Berarti gambar yang berbeda itu adalah yang C, karena jumlahnya 5. Lalu pasangan manakah yang dapat membentuk segi 4? Kalau membentuk segi 4 itu ini bagiannya kosong, berarti yang A ya. Karena bagian yang kosong ini akan diisi oleh bentuk ini. Ya, kelihatan ya sesuai bentuknya. Sementara B ini tidak sesuai, D juga tidak membentuk segi 4, C juga, E apalagi tidak membentuk segi 4. Jadi hanya pilihan A yang membentuk segi 4. Oke, itu dia 25 soal mengenai gambar untuk soal TPA. Jadi kalau teman-teman berlatih soal gambar seperti ini, maka akan terbiasa untuk menghadapi soal-soal untuk masuk PTN, jalur mandiri ataupun jalur internasional. Lalu juga CPNS bagi teman-teman yang mau daftar CPNS, tes masuk kerja, ataupun psikotes. Oke, dari saya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada soal-soal yang mau dibahas lagi, bisa dikirim ke email rojali241c@gmail.com. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.